Rahasia umur 40 tahun dalam Islam yang disebutkan Al-Quran. Umur 40 tahun dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan secara khusus umur 40 tahun. Allah berfirman, yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyebutkan usia 40 tahun. Penyebutan eksplisit seperti itu jelas bukan tanpa hikmat. Tuhan Maha Tinggi ketika Dia berbicara dengan kata-katanya tanpa hikmat. Ketika seseorang yang berilmu tinggi, dalam, dan luas menyampaikan sesuatu yang sangat penting, ia harus menunjukkan banyak pertimbangan dalam pemilihan kata dan susunan kalimat yang digunakan. Tak terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui segala misteri. Oleh karena itu, ayat yang secara khusus menyebutkan usia 40 tahun seperti ini pasti mengandung hikmah untuk mengungkapkan kebijaksanaan dalam. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membaca tafsir ayat tersebut. Karena penafsir adalah orang yang paling berhak untuk dituju jika ingin memahami isi sebuah ayat. Tafsir ayat umur 40 tahun. Saat menjelaskan ayat ini, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, Tafsir Al-Qurtubi, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa siapa yang telah mencapai usia 40 tahun, maka benar-benar telah tiba masanya bagi dirinya untuk mengetahui kadar nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan kepada kedua orang tuanya, dan mensyukurinya. Imam Malik berkata, aku mendapati para ahli ilmu di negeri kita, mereka mencari dunia dan berinteraksi dengan orang banyak, hingga salah satu dari mereka mencapai usia 40 tahun. Saat mereka berusia 40 tahun, mereka menjauhi orang banyak. Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quranul Azim, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, manusia telah menjadi kuat, muda, dan dewasa. Saat dia mencapai umur 40, akalnya telah mencapai puncaknya, pemahaman dan sifat santunnya telah sempurna. Ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang telah mencapai 40 tahun, biasanya apa yang telah ada padanya tidak berubah. Al-Qasim bin Abdirrahman berkata kepada Masruq, kapan seseorang dihukum karena dosa-dosanya? Dia menjawab, ketika mencapai 40 tahun. Karena itu, waspadalah. Dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Saat manusia mencapai usia 40 tahun, dia memohon kepada Allah agar memberinya ilham untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, juga kepada kedua orang tuanya. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai. Wahai Tuhanku, ilhamilah aku agar bisa beramal soleh yang Engkau ridai di waktu yang akan datang. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Berilah kebaikan untukku pada keturunan dan penerusku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau
dan sungguh, aku termasuk orang Muslim. Di sini ada petunjuk bagi orang yang sudah mencapai usia 40 agar memperbarui taubat, kembali kepada Allah, dan bertekad bulat untuk itu. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memikul beban risalah setelah usia 40 tahun. Kebanyakan kaum muslimin tidak memperhatikan persoalan penting terkait dengan kebesaran makhluk yang paling mulia dan penutup para rasul, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia di saat seseorang bersiap untuk beristirahat, hidup tenang dan santai, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menanggung kesulitan diutus sebagai nabi dan membangun umat yang merupakan umat terbaik yang pernah ditampilkan untuk umat manusia. Ini berarti menanggung beratnya wahyu, payahnya menyampaikan wahyu, sulitnya disakiti, derita boikot, kemudian hijrah dari tanah airnya, lalu kesulitan dan tanggung jawab mendirikan negara Islam, lalu melaksanakan jihad di jalan Allah dan menghadapi orang-orang kafir di berbagai penjuru, baik orang-orang kafir Quraisy, Yahudi, maupun Romawi, juga menanggung derita akibat ulah orang-orang munafik dan menanggung semua kekhawatiran seluruh sahabatnya. Jadi beliau adalah seorang guru, ayah, saudara, dan dada yang penuh kasih kepada semua orang. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah untuknya dan keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Amalan setelah umur 40 tahun. Bagi orang yang sudah mencapai umur 40 tahun, ada sejumlah perkara yang selayaknya dilakukan untuk kemaslahatan dirinya. Menurut Dr. Muhammad Musa Asy-Syarif dalam bukunya Jadid Haya, atas hal-hal yang semestinya dilakukan oleh orang yang sudah mencapai umur 40 tahun sebagai berikut. 1. Melakukan evaluasi menyeluruh. Muhasabah atau evaluasi menyeluruh ini bisa dilakukan dengan cara menjawab 3 pertanyaan, yaitu, apa yang sudah kupersembahkan dalam perjalanan hidupku selama ini, apa yang akan kulakukan pada hari ini, dan kemudian apa yang akan kulakukan di hari-hari mendatang. Bila ini dilakukan secara jujur, teliti, dan sungguh-sungguh, maka akan bisa menjadi alat evaluasi yang menyeluruh. Dan hasil evaluasi itu akan memberikan maslahat yang banyak bagi dirinya untuk memperbaiki kehidupannya di sisa umurnya. 2. Menjadi muslim bermanfaat. Seorang muslim di umur 40 tahun perlu berpikir secara serius untuk meninggalkan jejak kuat yang bermanfaat bagi orang lain sebelum berpisah dengan dunia ini. Sebab sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. 3. Mewariskan ilmu, keahlian, dan pengalaman kepada generasi sesudahnya. Untuk mempercepat pengkaderan generasi muda Islam, maka perlu regenerasi dengan mewariskan ilmu, keahlian, dan pengalaman kepada generasi sesudahnya. Dengan begitu, kebangkitan umat Islam akan segera terwujud. Tanpa perlu mengulangi kesalahan yang sudah dilalui oleh para pendahulunya, mereka segera menemukan cara terbaik untuk mengangkat izah Islam wal muslimin. 4. Melakukan pembaruan dalam kurung tajdid di berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek kehidupan yang perlu diperbarui dalam artian dilakukan berbagai perbaikan adalah: 1. Pembaruan iman. Di antaranya dengan melakukan qiyamul lail, bangun setengah jam sebelum subuh, siyam sunnah dan taubat. 1. 2. Pembaruan akhlak. Ini dilakukan dengan cara memperbaiki perilaku yang tidak baik dan berusaha keras untuk mengubahnya. 3. Pembaruan dakwah. Bagi yang belum pernah terlibat dalam dunia dakwah, maka perlu mencoba untuk mulai terjun di dalamnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berdakwah bukan hanya berceramah. Banyak media dan cara bisa dilakukan bahkan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan ilmu agama yang mumpuni, yaitu dengan menjadi donatur bagi yang punya dana, atau mencarikan dana untuk dakwah dan dai, atau menjadi panitia penyelenggara, atau peran apapun
yang bisa dilakukan dalam kerangka dakwah Islam. 4. Pembaruan intelektualitas. Dalam hal ini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan wawasan seseorang. Di antara yang bisa dilakukan adalah dengan cara menghafal Al-Quran semaksimal kemampuannya. Senantiasa menghadiri halaqah ilmu atau kajian keislaman. Banyak membaca dan belajar lagi di lembaga pendidikan resmi, dan lain-lain. 5. Pembaruan keluarga. Dengan melakukan segala upaya yang bisa meningkatkan keharmonisan berkeluarga dan menjauhkan sejauh mungkin segala hal yang bisa merusak keharmonisan keluarga. Ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Tidak bisa berjalan secara sepihak. Yang harus selalu diingat, setan akan berusaha keras untuk bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Usia 40 tahun bukan berarti sudah aman dari godaan setan tersebut. Justru terkadang pada usia semacam ini godaan setan semakin menguat dengan berbagai macam tipu daya untuk merusak hubungan antara suami dan istri. 6. Pembaruan kesehatan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara senantiasa melakukan olahraga yang sesuai untuk usia 40 tahun ke atas untuk menjaga kebugaran tubuh dan menjaga stamina. Selain itu, juga dengan menjaga gaya hidup sehat dan pola makan yang sehat. Semua ini akan membantu seseorang untuk tetap dalam keadaan sehat, kuat dan bugar, jauh dari penyakit berbahaya dan membantu memudahkan pelaksanaan berbagai ibadah dengan ringan dan nyaman. Umur umat Nabi antara 60 hingga 70 tahun. Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun dan mereka yang melebihi itu sangat sedikit. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits tersebut menjadi perhatian bagi kita yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas agar lebih fokus untuk memperbaiki diri sendiri, terutama dalam urusan perbaikan kualitas iman dan akhlak. Karena iman yang benar dan kuat serta akhlak yang baik merupakan harga mati untuk mendapatkan istiqamah di atas iman dan Islam. Sedangkan untuk mendapatkan husnul khatimah atau akhir kehidupan yang baik, maka pintunya hanyalah sikap istiqamah di atas iman dan Islam serta akhlak yang mulia. Untuk itu, hendaklah kita benar-benar lebih serius dalam mencermati apa yang kita lakukan hari demi hari di sisa usia yang ada. Meski kita tidak pernah tahu apakah akan sampai ke usia yang Rasulullah sebutkan tadi, atau bahkan lebih dari itu. Tugas kita adalah senantiasa istiqamah di atas al-haq, iman dan Islam, terus-menerus memperbaiki akhlak dan memperbanyak bekal ke akhirat dengan berbagai amal kebaikan. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita semuanya kemudahan dan kemampuan untuk melakukannya. Silahkan subscribe, like, dan share